Sedang mencari pinjaman online di Play Store tapi melihat pamfletnya bunganya pada tinggi-tinggi banget. Nah, pas banget ya video ini kalian tonton karena di sini gua akan merekomendasikan aplikasi pinjol bunga rendah yang benar-benar rendah ya. Bukan hanya di pamflet doang. Jadi jika kalian mengajukan pinjaman, bunganya ini mulai dari 0,01% saja per harinya. Karena di tahun ini ada banyak sekali aplikasi penyedia pinjaman online berbagai jenis ragam ya, yang memberikan keunggulan seperti bunganya rendah ataupun cairnya kilat. Tapi kalian jangan sampai termakan oleh iklan, karena kalian juga harus melihat denda keterlambatannya, biaya layanan, biaya administrasi, dan yang paling penting ini adalah biaya denda keterlambatan. Karena ini penting banget ya. Kedepannya kan kita nggak tahu, namanya musibah pasti akan ada aja. Pas banget nih musibah datang dan juga jatuh tempo. Denda keterlambatan dari setiap aplikasi itu pasti akan berbeda-beda. Jika dendanya 5% sendiri per harinya, maka kalian akan boncos sendiri ya. Oke, di sini kalian simak aja video ini sampai selesai karena gua akan memberikan informasi tentang pinjol bunga rendah dan juga cara agar pinjaman kalian di ACC. Halo semuanya, selamat datang kembali di channel ini. Hari ini gue masih membahas tentang pinjol bunga rendah ya. Karena gue nggak mau kalian terjerumus dalam pinjaman online yang memberikan bunga yang bertubi-tubi ataupun mencekik kalian. Kunci dari bunga rendah adalah seperti ini ya. Kalian mengajukan pinjaman dengan aplikasi yang menawarkan bunga 0,01%. Gue saranin itu kalian mengambil tenornya yang paling bentar aja. Karena jika tenornya lama hingga 12 bulan ataupun 24 bulan, kalian kalikan aja 0,01%, jika 12 bulan maka 360 hari. Jadi 0,01% dikali 360 hari kan udah lumayan banget. Kalian bandingkan aja dengan tenor yang 3 bulan, yaitu 90 hari saja. 0,01% dikali 90 hari dan hasilnya lebih rendah untuk bunganya. Karena biasanya para peminjam itu tidak memperhatikan hal sekecil ini. Mereka mikirnya ngambil tenor yang panjang karena angsurannya ringan. Emang sih ringan, tapi bunganya akan mencekik kalian. Hutang kalian tidak akan lunas-lunas nih, lama banget, dan ujung-ujungnya uang kalian habis itu untuk membayar bunga dari pinjaman online saja. Oh, satu lagi di sini gua akan menjawab pertanyaan dari seseorang. Mungkin kalian juga pernah ya. Buat kalian yang belum pernah mengajukan pinjaman online, tapi saat mengajukan pinjaman malah ditolak dengan alasan kredit skor rendah. Nah, itu gua akan memberikan tipsnya, yaitu dengan cara kalian gunain pay letter terlebih dahulu untuk pancingan membuka kredit skor ya. Biasanya aplikasi penyedia pay letter itu seperti Shopee, Akulaku, TikTok, Kredivo, dan lainnya. Kalian bisa gunain aplikasi Shopee aja. Jika terbuka pay letter ya, kalian gunain untuk berbelanja. Setelah kalian lunasi pinjamannya, coba kalian ajuin pinjaman. Pasti akan di ACC. Karena gue juga dulu kayak gitu. Baru pertama kali rilis pinjaman online, gue nyoba tapi ditolak. Alasannya kredit skornya rendah, padahal belum pernah punya pinjaman online sama sekali dan tidak pernah mengajukan di bank juga ya. Jadi nama gue masih bersih, tapi ditolak karena alasan kredit skor rendah. Setelah gue menggunakan aplikasi Shopee, terbuka pay letternya, dan gue menggunakan pay letternya. Setelah itu gue mengajukan pinjaman online sekarang ini sangat mudah sekali. Jadi kesimpulannya, jika kalian belum membuka kredit skor, kalian gunain pay letter terlebih dahulu. Disclaimer ya, gue membuat video ini bukan ajakan untuk berhutang, tapi di sini gue mengedukasi kalian dan membantu kalian yang kesulitan dalam masalah pinjaman online. Karena pinjaman online ini sekarang membantu banget ya dalam keadaan darurat. Hanya butuh KTP saja, kalian bisa melakukan pinjaman online. Tapi jangan sampai kalian telat bayar ya, ataupun menggalbay. Nah, sekarang kita langsung aja masuk ke daftar aplikasi pinjol bunga rendah terlengkap di tahun ini ya. Jadi kalian bisa gunain pinjaman online yang gue rekomendasikan ini. Selain bunganya rendah, kalian bisa mengajukan pinjaman dengan sangat mudah. Yang pertama, di sini ada aplikasi Pinjaman Go. Pinjaman Go ini memberikan limitnya hingga 10 juta rupiah dan memberikan bunga 0,3%. Verifikasi hanya 4 langkah, pinjam uang dana cair dalam 1 menit. Nah, aplikasi yang gue bahas ini semuanya berbasis di OJK ya, jadi kalian tidak perlu khawatir. Jika telat bayar, maka tidak ada yang namanya sebar-sebar data ataupun teror yang mengerikan. Tapi jika kalian emang mempunyai pinjaman yang sangat besar, sudah pasti aplikasi pinjaman online ini beberapa ada yang mempunyai DC lapangan. Yang kedua, ada aplikasi Adapundi. Adapundi ini memberikan limitnya hingga 100 juta rupiah. Bunganya rendah banget nih, mulai dari 0,03%. 0,03% dengan yang sebelumnya 0,3% itu berbeda ya, lebih rendah lagi. Jadi misal pinjaman kalian senilai 1 juta rupiah, maka bunga perharinya itu senilai 300 perak saja per hari.
harinya. Tapi jika kalian mengambil 12 bulan tenornya, maka kalian kalikan aja 300 perak dikali 360 hari. Ya seperti yang gue saranin tadi, lebih baik kalian mengambil pinjaman online dengan tenor yang paling rendah aja, yaitu sebulan ataupun 3 bulan. Kalau kalian komplain ya, itu hak kalian sendiri karena keputusan ada di kalian. Gue di sini hanya mengingatkan saja, takutnya kalian akan terjerumus pinjaman online ya, karena bunganya yang sangat mencekik. Nah, ada promo juga untuk aplikasi ini, yaitu memberikan bunga 0% untuk pengguna baru. Nah, jadi buat kalian yang belum pernah menggunakan aplikasi Adapundi, langsung aja download aplikasi yang satu ini. Oh ya, di sini gue tidak ada kerjasama dengan aplikasi manapun ya. Di sini pure gue hanya merekomendasikan buat kalian yang sedang mencari pinjaman online dengan bunga yang rendah. Nah, untuk yang ketiga adalah aplikasi yang paling gue rekomendasikan, yaitu EasyCash. Kenapa gue rekomendasikan? Aplikasi yang satu ini gampang banget cairnya, walaupun data kalian jelek ya, paling limitnya aja yang kecil. Bunganya kalian bisa lihat ya, mulai dari 0,01% saja per harinya. Nah, ini rendah banget untuk pinjaman online. Untuk limitnya sendiri hingga 100 juta rupiah. Jadi buat kalian yang merawat aplikasi EasyCash untuk pinjamannya, maka sangat untung ya, karena dia memberikan limitnya hingga 100 juta rupiah. Tapi ada minusnya ya, yaitu minusnya kalian bayar itu per 15 hari untuk cicilannya, bukan per bulan. Jadi sebelum kalian mengajukan pinjaman, kalian akumulasikan dulu untuk pemasukan kalian. Kalau tidak ada pemasukan, mending gak usah minjem di aplikasi online seperti ini ya. Lebih baik kalian minjem di teman kalian, saudara kalian, ataupun orang tua kalian. Karena takutnya kalian telat bayar ya, dan data kalian akan jelek. Jangan disepelekan untuk Slik OJK ini ya, karena sekarang ini beberapa pekerjaan ada yang menggunakan Slik OJK sebagai syarat untuk menerima pekerja. Jadi nggak bisa kalian sepelekan banget. Apalagi buat ngambil motor ataupun rumah KPR. Ini sangat tidak bisa banget jika kalian masuk daftar hitam Slik OJK. Kan sayang banget ya, misal kalian minjem cuma 1 juta 2 juta, tapi data kalian langsung jelek karena kalian telat bayar ataupun tidak membayar sama sekali. Yang keempat ada aplikasi Julo. Nah, aplikasi Julo ini bagus banget ya, karena gampang banget cairnya walaupun kredit skornya jelek juga. Memberikan limit hingga 50 juta rupiah, bunganya mulai dari 0,1% saja per harinya. Yang kelima ada aplikasi Dana. Nah, aplikasi Dana ini paling worth it ya, karena simple banget. Tidak perlu KTP jika akun Dana kalian sudah premium, kalian bisa mengajukan pinjaman di aplikasi yang satu ini. Bayar kris juga bisa kalian cicil ya di aplikasi Dana. Jika kalian ingin membuka fitur Dana cicil di aplikasi Dana, tonton aja video gue sebelumnya ya. Ataupun kalian nanti bisa klik aja di atas. Gue akan memberikan linknya supaya kalian tidak cari-cari lagi. Bahkan aplikasi Dana ini, jika kalian mengambil tenor yang selama 1 bulan saja, dia tidak memberikan bunga. Misal kalian minjem senilai 100 ribu rupiah, mengambil tenor selama 1 bulan, maka yang harus kalian kembalikan ya 100 ribu rupiah itu, tidak ada potongan ataupun biaya tambahan yang lebih. Kelima, ada aplikasi SeaBank Pinjam. Nah, ini bagus banget ya aplikasi yang satu ini. Yang menariknya adalah bebas biaya admin. Nah, ini maksudnya jika kalian meminjam senilai 1 juta rupiah, maka uang yang diterima di rekening kalian ya senilai 1 juta rupiah juga. Tidak ada potongan sama sekali. Dan ada fitur fleksibel ya, pinjaman kalian bisa dicairkan berkali-kali. Ya, banyak juga sih aplikasi pinjaman online sekarang yang mempunyai fitur pinjaman fleksibel. Tapi menurut gua, pinjaman fleksibel itu hanya bisa dicairkan mentok tuh 2 kali saja. Jika kalian ingin mengajukan pinjaman yang ketiga, maka kalian harus melunasi 2 pinjaman yang di awal tersebut. Untuk limitnya sendiri memberikan limit hingga 30 juta rupiah. Di sini ada simulasi pinjaman ya. Jika meminjam senilai 1 juta rupiah, yang harus kalian bayar per bulan itu jika mengambil 3 bulan maka senilai Rp353.000. Sedangkan untuk 12 bulan 103.000 rupiah. Nah, kalian kalikan aja kalau nggak percaya. Gue saranin sih kalian mengambil tenor yang 3 bulan saja, karena bunganya sangat rendah banget jika kalian mengambil tenor yang paling bentar. Yang terakhir ada aplikasi kredit pintar. Nah, kredit pintar ini bagus banget ya, seperti aplikasi EasyCash karena gampang banget cairnya. Kredit skor jelek juga masih bisa mencairkan pinjaman, hanya minusnya limitnya aja yang kecil. Nah, buat pengguna baru, pinjamannya bisa mencapai 50 juta rupiah jika kalian merawat aplikasi yang satu ini. Merawatnya itu seperti apa? Kalian bayar aja
saja tepat waktu dan lunasi pinjaman. Maka setiap pelunasan itu limit kalian akan terus bertambah. Nah, itulah daftar pinjol bunga rendah di tahun ini ataupun pinjaman online bunga rendah ya. Jika nanti ada updatean terbaru tentang pinjol bunga rendah, maka gua akan membuatkan video ulang untuk kalian semua. Nah, jika video ini membantu kalian tentang permasalahan pinjaman online, kalian bisa subscribe channel ini dan juga nyalain loncengnya ya. Karena kedepannya gua akan terus membahas seputar pinjaman online yang paling direkomendasikan buat kalian gunakan. Sampai bertemu di video selanjutnya. See you next time.